Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Dan gue Faris. Hari ini gue tidak ingin menghapus ingatan gue terhadap film ini. Anjay, filmnya Yandi Laurens, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Iya. Apa ya, gue ini baru awal tahun ya, tapi salah satu film slice of life ya, mungkin ya. Iya benar. Iya, itu salah satu film slice of life favorit gue di tahun 2025 sih. Gue suka banget, Is. Berarti sesuai dengan review-review yang ada di internet ya? Iya. Reviewnya bagus banget. Bagus. Cuma maksudnya, ini kita, kalau seandainya kita ngomong yang di Laurens itu kan yang gue tahu dari Jatuh Cinta Seperti di Film-film, sama Satu Kakak Tujuh Ponakan kan. Ya kalau dibandingin sama Jatuh Cinta Seperti di Film-film, gue lebih suka Jatuh Cinta Seperti di Film-film gitu ya. Karena dari secara visual, cerita yang unik, lalanya itu lebih mantep lah gitu. Tapi Satu Kakak ini menurut gue juga salah satu film media yang setelah filmnya kemarin bagus, ini masih konsisten bagus juga gitu loh. Karena ini dari judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan, dari poster aja udah bagus. Ya, poster tuh bagus banget menggambarkan suatu generasi sandwich yang sekarang tuh lagi lumayan gencar diomongin lah. Home Sweet Loan ngangkat itu juga kurang lebih, dan sekarang akhirnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Mungkin secara film gitu ya, secara plot atau story-nya gitu lebih masuk akal dan lebih make sense kalau itu terjadi di Home Sweet Loan gitu. Maksudnya Home Sweet Loan lebih make sense lah. Oh ini dia punya gaji segini, konfliknya ABC itu lebih masuk akal gitu. Satu Kakak Tujuh Ponakan ya mungkin ada yang seperti itu gitu. Tapi memang kayaknya sedikit mungkin yang seperti itu. Jadi memang menurut gue Satu Kakak Tujuh Ponakan ini walaupun as a film sedih banget gitu ya, tapi pesannya itu tetap nyampe gitu. Oke. Yang gue suka gitu kan, ceritanya tentang apa ya, bisa dibilang gue nggak bilang dia karakternya superior, tapi gue masih kayaknya karakter utamanya si Moko ini cuma ada di film aja deh gitu. Cuma ada di film aja gitu. Karena apa yang sabar banget dia. Mungkin ada orang sesabar dia gitu, tapi bertubi-tubi itu tetap gue sampai nunggu momen ketika masalah bertubi-tubi terhantam sama dia gitu ya. Gue nunggu kayak, wah ini bakal meledak nggak ya gitu. Kalau Kaluna itu kan sempat meledak kan, dia marah, ngeluapin emosinya, itu jadi suatu scene momen yang gila banget gitu. Gue nunggu nih karakter, wah ini bakal meledak, tapi nggak ada, itu nggak terjadi gitu. Ya ledakannya berbeda lah. Gue pikir ledakan itu benar-benar kayak meluapkan emosi semuanya, karena menurut gue kalau dia meledak pun sebagai penonton gue mewajarkan hal itu gitu dengan semua kondisi yang terjadi sama dia. Jadi bercerita tentang Moko yang tinggal di rumah kakaknya gitu. Kakaknya udah bersuami, punya anak gitu, beberapa anak gitu, dan Moko tinggal sama dia gitu. Moko anak yang pintar, arsitek, kuliah, dia pas lagi sidang, dia juga mau lanjut S2 di luar negeri dan lain sebagainya, karena emang anaknya pintar gitu. Pas dia lagi sidang, selesai sidang ternyata omnya kena stroke. Kena serangan jantung. Omnya meninggal. Di saat itu juga kan dia lagi hamil besar ya, si kakaknya tuh, istri omnya. Harus melahirkan saat itu juga karena shock, si suaminya sakit jantung. Jadi setelah melahirkan anaknya lahir, dia juga meninggal. Disitulah Moko merasa bertanggung jawab terhadap anak dari dari kakaknya itu gitu. Nah itulah yang ngebuat Moko akhirnya berhenti untuk tidak lanjut kuliah di S2 gitu. Jadi situ saat itu juga punya pacarnya lanjut S2 di luar negeri tetap. Nah Moko harus ngurusin adik-adiknya ini, sedangkan satu masih jadi bayi gitu. Nah itu yang menjadi dia merelakan cita-citanya dia untuk ya keponakannya gitu loh. Nah itu kan sebenarnya premis yang sedih banget ya Moko gitu. Itu dibuild pelan-pelan gitu ya, dia nyari kerja dan sebagainya gitu. Tapi memang karakter Moko ini adalah karakter yang dari awal sudah ditunjukkan dia memang tidak egois gitu. Jadi dari awal dia sudah menerima dengan kejadian. Momen sedihnya pun ketika sama ceweknya dia bilang, kita jalan sendiri-sendiri dulu ya gitu. Lu bisa menggapai semua mimpi-mimpi lu masih banyak yang perlu lu perjuangin, tapi lu gak akan bisa memperjuangkan dan mendapatkan mimpi lu kalau lu sama gue aja masih sama keponakan gue gitu. Terus kata ceweknya yang kayak, iya lu cerita sama gue. Terus gue suka sama kata-kata yang Moko, dialognya di sini powerful semua ya menurut gue. Moko bilang, gue untuk cerita aja gak bisa katanya. Gue untuk cerita aja gak punya waktu gitu. Gila, itu yang kayak kena banget gitu loh. Mungkin ada banyak keluarga atau mungkin orang yang di sana yang punya generasi sandwich juga gitu ya. Ini kan hanya film ya, 7 ponakan tuh emang sangat berat gitu ngidupin 7 anak gitu ya. Mungkin banyak yang di sana, yang di luar sana yang banyak orang makanya yang mungkin relate, nangis dan lain sebagainya
ngidupin orang tuanya tapi ngidupin istrinya, apalagi udah berkeluarga, itu banyak terjadi kan sebenarnya di Indonesia generasi sandwich ini gitu. Dan itu menurut gue film ini tuh berhasil menggambarkan situasi tersebut dan memberikan pesan yang mendalam banget sih. Gue suka banget sih sama, kenapa ya, gue nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan, Perayaan Mati Rasa, itu ngebuat gue makin cinta sama industri film gitu. Kayak film tuh bukan cuma menghibur tapi mengubah perspektif lu terhadap suatu hal gitu. Dan ini berhasil Satu Kakak. Bagus banget Is. Bagus banget. Kalau kurangnya menurut lu? Kalau ngomongin kurang ya, ini kan menurut gue filmnya tuh durasinya tuh 2 jam 11 menit gitu ya. Iya. Memang menurut gue ada beberapa hal emosional yang kadang tuh tidak diperlukan juga gitu. Misalnya ada beberapa adegan yang terkadang bukan tidak diperlukan sih. Lu tuh terlihat banget dipaksa untuk menangis gitu. Karena sih ada momen-momen yang kayak dia emang udah sedih, tapi ada beberapa momen yang lu kadang dipaksakan untuk menangis gitu, dan bener-bener terlihat gimana ya. Kadang tuh gue merasa gue tuh suka, ya udah nggak ada masalah, ini cerita fiksi, emang film ya, as a film gitu, lu bebas ngebuat karakternya itu seperti apa gitu. Tapi menurut gue ada kekurangan yang mungkin gue rasakan adalah gue tuh merasakan karakter ini hanya ada di film. Nah itu tuh gimana ya? Mas kan ini kan kayak drama slice of life gitu tuh. Kalau Home Sweet Home tuh kayak gue merasa, oh iya ini ada nih orang kayak gini nih gitu. Oh ini ada nih kayak gini gitu. Itu maksudnya. Iya, si Mokonya. Sama ada karakter si Eka juga sih. Eka tuh ada omnya gitu lah, ibaratnya kayak omnya tuh udah ngeselin banget, udah merendahkan dan lain sebagainya, minta duit mulu dan lain sebagainya, tapi si Moko tuh masih kadang suka nyadarnya tuh telat, kok aneh ya, kok dia nggak bisa ketika si keponakan-keponakan tinggal sama Eka, Moko coba kerja di luar di Anyer gitu, terus dimintain duit terus gitu, tapi keponakannya kok ditelepon nggak ngangkat sampai beberapa hari gitu. Terus maksudnya curiganya tuh lumayan belakangan, dan akhirnya ketahuannya juga gara-gara di-spill sama orang lain gitu ya. Yang kayak apa ya, mungkin karakternya tuh gue bagus tapi ini cuma ada di film gitu. Gue nggak tahu ya, itu mungkin bisa dibilang kekurangan atau ya udah aja gitu, karena kan memang as a movie gitu. Iya sih, susah sih. Mungkin ada beberapa scene yang menurut lo kayaknya karakternya harusnya bertindak seperti ini gitu. Iya betul. Kalau orang asli harusnya bertindak seperti ini. Iya itu. Momen-momen itu kayak gue bilang dia adalah apa namanya? Bisa disebutnya apa sih, karakter armor. Plot armor. Bukan plot armor tapi ini karakter. Orang itu karakter itu terlalu perfect gitu untuk menjadi sosok manusia gitu. Walaupun sebenarnya bagus ya. Kan biasanya karakter Disney itu kan Mufasa itu perfect banget gitu ya. Emang untuk memberikan, nah ini contoh nyatanya karakter perfect lah gitu ya menurut gua. Gila, kesabarannya tidak ada batas sampai dia dititipin sama ada orang nitipin anak ke dia. Bukan keluarga padahal dia lagi kesusahan, anaknya masih ada 4 dititipin, dan dia mau karena ngeliat anak itu kasihan gitu. Maksud gue itu kan suatu hal yang sepertinya sulit terjadi gitu, apalagi dia belum kenal gitu. Kayak gitu loh. Tapi ya walaupun itu di build-nya akhirnya juga bagus ya. Itu salah satu karakter yang dititipin, namanya si Ais, dia cewek perempuan gitu. Itu bagus juga, itu karakter yang gue suka. Tapi ya itu kan gue bilang, kayak gue melihat ini emang as a movie yang memberikan sebuah pesan sih gitu, moral gitu. Kalau dari komedinya bro, nah ada komedinya bro. Menurut gua apa ya, komedinya itu tidak begitu strong maksud gue ya, tapi ada beberapa contohkan ya komedi ringan lah gitu. Ini bisa dibilang suatu tema yang berat, suatu penyampaian yang sebenarnya pesan itu banyak relate dengan banyak orang lain gitu ya, tapi nggak bikin lu stres nontonnya gitu. Nanti kita akan review Perayaan Mati Rasa juga. Perayaan Mati Rasa tuh suatu film yang relate juga sebenarnya sama banyak orang, tapi pendekatannya tuh depress banget. Maksudnya pendekatannya tuh depresi banget gitu, gloomy dan lain sebagainya, ngebuat tuh nontonnya tuh aduh kok nih suasananya tuh ini. Tapi kalau Satu Kakak tuh dengan tema yang seberat ini gitu, sebenarnya kalau dia mau buat setiap si nangis kayak Miracle in Cell No. 7 gitu ya, yang walaupun lu aduh ini maksa banget nangis, tapi lu tetap nangis karena memang film sedih, sebenarnya bisa, tapi tidak dilakukan itu juga sama yang di Lawrence karena mungkin terlalu over gitu ya. Nah itu sih. Sama mungkin beberapa ini kan soundtracknya mantap lagi. Sal Priadi, dia yang mesranya kecil-kecilan sama pokoknya adalah yang ngebangun rumah gitu ya. Itu juga bagus gitu. Kenapa dia milih jadi arsitek itu juga bagus. Kayak semua banyak banget. Jadi karakternya, identitasnya menjadi arsitek itu dipikirin matang-matang gitu. Ketika dia contoh gitu, ketika dia mau
bilang dia lagi bangun ruangan gitu. Ruangan itu di resource-nya itu maunya terbuka dan luas banget gitu. Terus ditanya kenapa gitu. Ya namanya kan ini apa resource-nya untuk keluarga, emang harus luas dan lain sebagainya, nggak ada sekat-sekat dan lain sebagainya gitu. Nah itu akhirnya callback ketika dia datang pertama kali ke rumah kakaknya yang udah bersuami gitu. Suaminya tuh, omnya itu getok-getok kamar dijebol. Iya nanti kalau seandainya ruangannya dijebol kan kalian bisa tidur jauh lebih luas, bisa jauh lebih dekat. Nah itu tuh nge-callback lagi gitu, dan itu dibawa dia ketika dia ke arsitek. Ketika dia kerja yang kayak bagus sih semuanya menurut gua. Semua background karakter itu punya apa ya? Apa namanya? For a reason lah. Semuanya tuh punya alasan lah kenapa lu backgroundnya seperti ini, kenapa lu bisa main piano, kenapa lu kayak gini kayak gitu ya. Itu semua punya alasan gitu. Itu yang bagus sih menurut gue. Keren yang di Lawrence soundtracknya dan sebagainya. Salut sih dia bisa menghasilkan bagus film yang bagus dalam waktu yang cukup singkat menurut gue. Dari jatuh cinta seperti di film-film bro. Kayak baru kemarin gitu rasanya. Dan dia akan ngeluarin film selanjutnya adalah Sore. Sore adalah salah satu series dulu dari iklan suatu brand tentang apa ya gue, suami dari masa depan kalau nggak salah. Suami apa istri dari masa depan gitu. Time travelis. Keren juga. Tapi dari brand saat itu. Apa kayak iklan Tropicana Slim apa mana gitu gue lupa. Jadi dari iklan dia si Dioru Yoko yang main. Oke. Dia dari masa depan terus kayak ini, dan itu seriesnya bagus banget gitu ya. Itu ada YouTube. release date-nya nggak? So, gue lupa. Pokoknya tahun ini juga. Tahun ini juga. Tahun sore kayaknya setahu gue. Wah itu ditunggu banget sih Sore is. Time travel bro. Kayak time travel wife ya, apa time travel husband gitu gue lupa deh. Time travel wife ya, yang di time traveler's wife. Iya itu. Kayak model-model kayak gitu deh feeling gue. Mainin time travel dia, gokil. Baru kayaknya sih. Teaser pertamanya aja Dioru Yoko tuh kayak di model di Antartika gitu tuh, maksudnya yang sambil megang kamera. Wah anjir bagus banget tuh, visualnya gila. Sore terus mataharinya gila yang di Lawrence, gue bilang gila. Megang salah satu series favorit kita semua itu Sore. Itu bagus. Lu bakal nonton nggak 1K7 Ponakan? Pengen sih, gue pengen nonton. Gue suka aja sih sama apa ya, konsep itu slice of life, tapi dibawanya dengan enteng juga, ada komedinya juga gitu. Terus juga mungkin ciri khasnya yang di Lawrence gitu ya. Padahal tema filmnya sebenarnya rada berat gitu ya, rada depresi kayak yang lu bilang tadi. Cuma ya itu dia selalu nyari silver liningnya gitu loh, kayak sisi positif di setiap apa situasi yang sangat buruk itu yang serunya. Yang gue suka gini sih, lu nonton ini. Kadang kan film gini, di punya plot, di act terakhir, bang gue bikin lu nangis banjir das di situ. Ini enggak, lu nonton tiba-tiba, gila lagi, gila lagi. Jadi lu ada beberapa momen yang lu ngelap kacamata dan lu nggak bisa nahan untuk tidak menangis gitu. Tapi bukan yang sedih-segukan, tapi kayak, aduh iya lagi ya gitu. Dan lu keluar dari film, keluar dari bioskop setelah nonton filmnya, banyak hal yang lu renungkan. Sebenarnya itu sih yang bagus sih, itu yang gue suka sih. Gitu, pandangan lu terhadap sesuatu, yang maksudnya kayak sampai dia ngomong gini sih, kayak kan dia ngurusin banyak orang gitu ya maksudnya. Terus dia juga kayak dia bilang gini, ketika dia dapat kerjaan yang dia keluar apa nggak, ya udah deh keponakannya bisa masing-masing gitu. Juga kenapa ya ketika gua mengurus diri gue sendiri dan gue sekarang ibaratnya udah bisa nih mau mencapai gapai cita-cita gue sendiri, kok rasanya salah ya kata dia gitu. Untuk gue segini kok salah ya gitu ya. Gue kayak dia malah jadi kayak nyata ada orang yang hidupnya tuh ya udah gue dengan orang sekeliling gue itu udah enough gitu loh, udah cukup gitu. Nah itu sih sebenarnya yang menurut gue membawa orang-orang yang sedang berlari untuk menggapai cita-citanya untuk turun lagi ke bumi gitu, kayak oh lu ternyata hal yang ada di sekeliling itu banyak loh yang harus lo perhatiin juga gitu. Itu sih sebenarnya bagus banget sumpah. Satu Kakak the best, pemerannya juga gila, karakter bagus menurut gue, actingnya the best, dialognya mantap. Actingnya gue juga lihat sih beberapa klip-klipnya keren-keren. Bagus banget bro. Gokil. Wah sama satu lagi menurut gue, si Amanda Rawls ya kalau nggak salah yang meranin perempuan. Wah itu baper gue nonton itu karena itu salah satu karakter yang menurut gue bagus banget. Dia kan ketika dia bilang kita masing-masing aja ya gitu sendiri. Itu diputusin. Iya diputusin. Habis itu kan dia setelah 2 tahun dia balik ke Jakarta, dia kerja Jakarta, ketemu lagi lah sama si Moko ini, Maureen namanya.
dibantuin terus sama Maureen lalanya gitu, sampai akhirnya titik dimana keponakan itu pada kerja, disuruh kerja, ada yang nguli dan sebagainya. Si Moko marah gitu, lu semua pada berhenti kerja, udah pokoknya gua aja kerja, gua nggak ada masalah, gua nggak pernah hitung-hitungan dan lain sebagainya gitu. Tapi di selain ya kita mau kerja buat ngebantu lu gitu. Nah di situ saat si Maureen ngomong kayak, emang nggak boleh ya kita juga berjuang untuk lu gitu, bukan lu doang yang berjuang untuk kita. Nah di situ yang kayak nah kata si Maureen, emang nggak boleh ya lu udah mutusin gue dan lain sebagainya, dan gue tetap berjuang untuk sama lu, dan gue mau sama lu untuk bangun ini semua gitu. Emang nggak boleh ya? Nah itu tuh gila, Maureen tuh salah satu karakter perfect bro. Ya, berarti setiap karakternya juga mengajarin gitu sih. Iya. Kayak pasti kan setiap karakter itu ada, setiap orang yang nonton tuh ada tuh karakter misalnya jadi ponakannya atau jadi Maureennya yang mengajarkan kita juga untuk ngebantu pasangan atau ngebantu om kita. Gitu. Ada yang maksudnya yang ya itu dia pokoknya kerja dan sebagainya. Ada satu yang udah tua, udah lulus SMA, dia rela nggak kuliah, rela nggak gojek untuk biar adiknya yang di paling bawah untuk bisa kuliah yang cewek. Padahal dia harusnya kuliah gitu loh. Nah itu tuh banyak gitu. Akhirnya dia jadi tukang fotokopi di kampus yang dia suka, Trisakti saat itu, biar bisa baca-baca skripsi orang gitu. Ada mungkin yang berkorban lagi gitu loh. Kayak gitu. Jadi banyak hal yang menurut gue di sini keren banget sih, keren banget. Pokoknya kalian nonton aja lah Satu Kakak Tujuh Ponakan. Menurut gue nih harusnya masih bisa lebih lama di bioskop ya, karena selalu ramai dan hype-nya juga masih ini terjaga. Lu harus nonton sih. Lu harus nonton di bioskop. Besok lah. Oke guys, thank you banget buat kalian. Gimana, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.